kasih kepada Bang Budi Mulyadi. Mungkin secara struktur ataupun urutan pembicara seharusnya jatah Bang Denny sekali ini. Tapi tadi beliau request, saya terakhir aja dengan beliau. Ya kan? Mungkin ingin saya sebagai anggota dewan saya harus menceritakan cerita masyarakat seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa. Mungkin ada alasan sendiri dari beliau kenapa beliau meminta. Oke, selanjutnya mohon izin Bang Adi. Silakan saya memanggil sama akrabnya Bang Ucok ya, Bang ya. Agar lebih akrab gitu. Oke, kepada Bang Ucok kami silakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih buat moderator. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua DPR yang kami hormati, Bapak Asisten, Bapak Bapeda, Bapak Denny Mulyadi. Saya ini kan live direkam. Karena itu saya ingin pembicaraan ini bermanfaat buat kita semua, buat Kabupaten Aceh Tenggara kita. Saya ingin mulai dari kita ukur dulu kemampuan kita, potensi yang kita miliki. Potensi yang kita miliki itu pertama adalah anggaran APBK atau APBD. Yang kedua jumlah penduduk. Yang ketiga luas wilayah. Itu potensi dasar di luar SDM dan lain-lain. Kita kalau data tadi yang disampaikan kita bisa browsing semua di Google. Sekarang itu sulit berbohong atau mengatakan sesuatu yang tidak akurat. Karena kalau dulu zaman saya sekolah itu guru bisa suka-suka aja apa ngomong gitu, kita iya aja. Hari ini anak-anak sekolah SMP, SMA, gurunya ngomong apa dia browsing di Google berbeda langsung dia browsing. Kenapa? Karena teknologi. Nah, teknologi ini membantu kita banyak. Saya ingin memberikan pertanyaan lebih jelas. Kabupaten Aceh Tenggara ini jumlah penduduknya kira-kira saya tidak tahu pastinya sekitar 210.000 jiwa dengan luas wilayah sekitar 4.000 km persegi, 4.100 km persegi dan APBK 1,4 triliun. Betul ya? Saya ingin membandingkan dengan daerah-daerah di sekitaran Jawa, misalnya seperti Kabupaten Bogor, Sukabumi atau yang dekat-dekat dengan pusat-pusat kota. Tapi saya ingin membandingkan dengan daerah-daerah terdekat. Ya, daerah terdekat pertama itu Tanah Karu. Itu yang paling dekat dengan kita, yang kurang lebih ada di dataran yang sama, di pegunungan, hutan lindung, dan secara geografis, demografinya tidak jauh berbeda. Itu dengan jumlah penduduk 400.000 jiwa, lebih banyak dari kita, ya. Tapi APBK-nya cuma 1 triliun. Kalau melihat data ini dengan mudah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa uang kita jauh lebih banyak daripada Tanah Karu. Kenapa? Karena dengan APBD 1 triliun, jumlah penduduknya itu hampir 2 kali lipat dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan luas wilayah yang lebih luas dari Kabupaten Aceh Tenggara. Kalau kita lihat lagi misalnya Langkat itu penduduknya 1,1 juta jiwa. 1,1 juta jiwa itu kira-kira hampir 5 kali lipat dari Kabupaten kita di bawah. APBD-nya 1,9 triliun. Jadi kalau kita mau bikin analogi, ada satu rumah tangga punya uang 1,9 triliun, anaknya 1,1 juta orang. Kita punya uang 1,4 triliun, anaknya hanya 210.000 jiwa. Itu banyakan uang kita kan? Jelas ya. Nah, kita lihat lagi misalnya yang terdekat Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi jumlah penduduknya 280 ribuan jiwa. Mungkin sekarang sudah hampir 300 ribuan.
dengan APBD 1,1 triliun ya. Ini perbandingan yang bisa kita lihat. Yang saya ingin sampaikan adalah uang kita banyak sekali ya, uang kita banyak sekali. Nah, tapi uang yang banyak itu, jadi ini saya kasih filosofi ya, pandangannya, prinsip-prinsip dasarnya. Nanti Anda nilai sendiri nanti ya. Saya akan menyampaikan data-data. Dari data-data itu kita olah dan kemudian penilaian pada kepala kita masing-masing. Ada orang yang punya uang, uangnya itu tahun depan habis. Oke ya. Ada orang yang punya uang, uangnya itu setiap tahun beranak. Saya kasih contoh gitu. Ada satu desa di Klaten, Jawa Tengah, saya kira dia itu sana. Alhamdulillah sama bupati, saya ngomong itu 2 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah direspon datangi kabupaten namanya Desa Korgok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Itu dulu tahun 2008 itu desa-desa termiskin. Secara geografis itu mirip sama kita, sawah, gunung, kolam-kolam ikan, kurang lebih mirip, tidak persis sama tapi kurang lebih ya, dengan desa-desa yang ada di tempat kita. Sumber mata airnya banyak karena ada pegunungan-pegunungan gitu. Mereka desa termiskin 2008, kemudian masyarakatnya berkumpul dan membuat BUMDes. Modal BUMDesnya 80 juta, belum ada dana desa belum ada dana desa. Kemudian tahun 2015 tambah dana desa, mereka berpikir bagaimana mengelola desanya. Saya akan ceritakan bagaimana proses mengelola desanya, ada di Google, Anda bisa browsing. Nanti sambil pulang, Anda catat aja, kalau mau di trace apa yang saya sampaikan ini bisa dilihat satu persatu. Mereka mengolah BUMDes dengan baik menurut saya. Hari ini programnya 1 rumah 1 sarjana. Tahun 2018 pendapatan asli desanya 12,7 miliar. Ya. Di kita dana desa masuk juga 2015 ya. Kira-kira rata-rata ada yang lebih, ada yang kurang, kita ambil rata ke 700 juta pada satu desa. Yang jumlah penduduk desanya paling hanya tidak sampai 1.000. Jumlah penduduk rata-rata di desa-desa yang mereka puluhan ribu. Ya. Kalau kita kali 5 tahun sampai 2020 maka ada 3,5 miliar di desa-desa. Tapi uang itu tidak pernah beranak. Ingat ya, tidak pernah beranak. Uang itu habis menguap menjadi bentuk bangunan infrastruktur yang nampak di mata saya. Saya nggak tahu itu, tapi yang nampak di mata saya bangunan infrastruktur itu yang nampak di mata saya. Yang kedua, kalau saya audit, maka bangunan infrastruktur itu jumlahnya itu tidak sampai 10% dari anggaran yang ada, tapi anggarannya bisa habis. Nah, Anda nilai sendiri uang itu pada kemana. Dan kita tidak punya satu BUMDes yang bisa dijadikan sebagai etalase contoh. Kita tidak punya. Makanya saya selalu mengatakan, kalau saja kita mau membuat satu, maka dia akan ada 2. Kalau ada 2, maka dia akan ada 3. Dia nggak bisa 4, 5, dan 6. Kalau 1 aja tidak ada. Nah, karena itu saya berharap dalam waktu 2 tahun itu ada proyek-proyek percontohan di desa-desa kita. Sekarang lagi digalakkan yang pertama desa wisata agribisnis, desa wisata industri, yang ketiga adalah desa digital. Saya sudah ngomong sama Bapak Ketua DPR untuk merealisasikan. Sebenarnya kalau mau dibikin, misalnya gini ya, kalau saya, ini mohon maaf, kalau saya pimpinan daerah, maka saya akan gunakan menunjuk tangan saya ini bukan untuk marah-marahin orang, tapi memerintah. Saya mau di setiap desa ini mengalokasikan anggaran untuk membuat desanya menjadi desa digital. Kalau saya tunjuk gitu, kalau nggak dilakukan saya pentingkan. Pasti lari semua tuh Bapak desa. Kan sama dengan begini. Saya nggak mau tahu ya, besok berangkat BIMTEK 3 gelombang, kan berangkat. Kenapa berangkat? Takut.
Jadi ketakutan itu terhadap pimpinan harus kita manfaatkan untuk kebaikan buat semuanya. Itu prinsip dasarnya. Desa digital itu tidak susah, itu juga bisa di-browsing karena itu sudah dimulai. Saya mendengar ada keluhan-keluhan di sini terkait pencurian, ada narkoba karena orang nyabu, kemudian pencurian di kebun-kebun macam-macam. Saya membayangkan di semua desa itu mengeluarkan alokasi dana desanya. Ada beberapa penghulu di sini juga ada penghulu. Saya lihat, saya sudah ngomong sama mereka, mudah-mudahan didengar. Bukan untuk saya, tapi untuk kita. Ya. Alokasikanlah anggaran mulai tahun depan itu untuk membuat CCTV di semua desa di Kabupaten Aceh Tenggara, di titik-titik strategis, sehingga menyulitkan, bukan tidak bisa, tapi menyulitkan buat orang berbuat kejahatan. Karena kejahatan itu terjadi, orang mau melakukan kejahatan ketika dia tahu betul bahwa pengawasan itu rendah, sehingga memungkinkan buat dia berhasil untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau dia tahu bahwa dipantau, diamati, ya CCTV itu di dunia umum namanya mata Tuhan. Jadi mata Tuhan untuk bumi ini adalah CCTV. Ya, uangnya nggak gede. Kalau satu desa itu kira-kira katakanlah ada 20 titik strategis, misalnya dia ngambil, nggak mungkin di kebun orang kita taruh CCTV, tapi di tempat strategis. Tapi begitu keluar dari kebun, dia akan kelihatan untuk membawa barang-barangnya. Mungkin pertama, kedua ditangkap, tapi ketiga orang sudah berpikir karena dalam area itu sudah under video surveillance. Di kantor kepala desa itu terkoneksi dengan internet, kemudian di desa bisa terlihat semua setiap titik strategis itu, dan semua perangkat desa bisa melihat dari handphone. Apakah ini teknologi sulit? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ini teknologi usang. Kalau yang usang aja kita nggak bisa buat, gimana mau yang canggih? Ini teknologi usang. Kenapa saya bilang teknologi usang? Orang udah buat hampir semua. Orang sudah buat. Nah, karena itu yang saya ingin katakan satu. Yang kedua, saya akan jelaskan detail ya. Nanti kalau mau diperdalam kita bisa satu. Yang kedua, terang. Tadi saya katakan kemarin, saya bilang sama Pak Denny, kalau satu CCTV aja kira-kira 33 juta, ya. Kalau 20 titik, itu kan cuma 60 juta. Kecil sekali itu. Kalau kita mau berpikir proyek, itu proyek juga pengadaan juga. Jadi mainlah proyek, nggak apa-apa main proyek, karena di mana orang main proyek. Tapi jadikanlah proyek itu yang memang bermanfaat guna untuk kepentingan masyarakat. Jadi elitnya dapat proyek, masyarakatnya dapat manfaat guna. Ini kalau kita mau bicara adil, ya, memang gak gampang adil. Diomongin mudah, dikerjakan sulit. Kalau kita mengatakan sulit, kalau kita katakan mudah, insya Allah mudah. Kita ini adalah apa yang kita pikirkan. Nah, kalau kita pikirkan sulit, maka yang mudah menjadi sulit. Tapi kalau kita pikirkan mudah, insya Allah yang sulit pun menjadi mudah. Yang kedua, lampu. Saya ingin Aceh Tenggara ini dari dulu saya kepingin sekali, karena saya melihat ketidakadilan. Saya besar di kota, bukan di desa. Kalau saya besar di desa mungkin saya berkata, tapi saya melihat di kota itu ada ketidakadilan dengan masyarakat desa. Apa ketidakadilan? Coba Anda lihat ya. Siapa yang dari Lawe Alas, dari Ketusa, dari Kecamatan Badar, dari Ketambi? Kenapa di kota ini bisa terang? Kenapa di kecamatan lain nggak bisa terang? Apa yang membedakan kota dengan kecamatan lain sama-sama Kabupaten Aceh Tenggara? Apa pentingnya terang? Karena orang akan terhambat kesempatan peluang untuk melakukan kejahatan ketika itu dalam keadaan terang. Saya punya teman soalnya. Ada teman saya sebut namanya Lili namanya, anak-anak Kota Batu. Dipukul di Pulau Sepang, sekitar situ. Karena gelap, kita nggak tahu, sambil jalan dipukul aja begitu. Jatuh, pecah bibirnya, lidahnya terputus, lidahnya dipukul. Orang yang lari pergi nggak ketahuan. Karena itu tempat gelap. Ingat ya, tempat gelap itu adalah tempat di mana orang lebih suka berbuat kemaksiatan. Jadi kalau ini daerah syariat Islam, di sini ada tulis syariat Islam. Saya nggak ngerti Islam, nggak ngerti agama Islam, saya bukan ustaz, gitu ya. Tapi saya mengambil pokok-pokoknya saja. Kalau kita komit
terhadap syariat Islam, maka hindarilah kemaksiatan, kan begitu kan? Bukan hanya ngomong, tapi lakukanlah sesuatu yang memang mencegah orang untuk mempersulit perbuatan kemaksiatan. Karena tidak mungkin orang berbuat maksiat di tempat yang terang, pasti di tempat yang gelap. Itu pasti. Makanya ada istilahnya itu under table. Nah, jadi desa-desa kita ini terang. Kalau kita mau berhiperbola, siang dan malam kira-kira itu sama. Anda tahu nggak akibatnya ketika terang? Pertumbuhan ekonomi akan terjadi begitu saja. Jadi kita gampang ngomong pertumbuhan ekonomi, tapi titiknya dari mana kita mulai? Kenapa Anda semua suka ke Medan? Karena banyak lampu-lampu. Itu yang kadang-kadang kita nggak sadar. Dulu kalau kita jalan naik ALS dari sini sampai kota Medan, sampai Tamiang, begitu di Losmawi kita lihat banyak lampu-lampu. Jadi lampu-lampu itu jangan dipandang hanya sekedar lampu. Lampu-lampu itu adalah sumber kehidupan, mendorong supaya tidak stres, dan yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena kota ini terang, maka kota ini hidup 24 jam. Karena kampung-kampung gelap, maka kampung itu jam 8 malam sudah sepi, tidak hidup. Perputaran ekonomi terganggu, berhenti.